Susunan kejadian di akhir zaman menurut nubuatan firman Tuhan. Kita berada di titik sebelah kiri gereja masa kini. Akan ada pertemuan di udara ketika Yesus turun dan menjemput gerejanya di awan-awan. Tuhan berkata, 2 orang berjalan di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Tugas kita adalah hidup berjaga-jaga setiap hari, sebab tidak seorang pun tahu waktu dan saatnya. Setelah pengangkatan gereja Tuhan dari atas muka bumi, semua penduduk dunia akan jatuh ke bawah kuasa Sang Antikristus. 3,5 tahun pertama pemerintahannya akan diwarnai dengan kemenangan. Seperti pangeran berkuda putih, ia dieluk-elukan oleh seluruh penduduk bumi karena bisa memecahkan masalah dunia dengan begitu mudahnya. Namun 3,5 tahun terakhir pemerintahannya, Sang 666 akan kelihatan warna aslinya. Juga dalam pemerintahannya, Tuhan akan memukul bumi dengan berbagai macam murka. Malapetaka, bencana alam, perang, dan sakit penyakit yang belum pernah terdengar dan terjadi, akan terjadi di mana-mana. Tuhan membatasi pemerintahnya hingga 7 tahun, jikalau lebih dari itu tentunya seluruh bumi akan musnah. Di akhir pemerintahan Sang Antikristus, Tuhan akan turun ke bumi bersama dengan orang-orang kudus. Waktu itu, Tuhan akan disambut perang oleh Sang Antikristus dan nabi palsunya serta semua kroni-kroninya. Namun Tuhan mengalahkan mereka semuanya dan menangkap Sang Antikristus dan nabi palsu itu serta melemparkan mereka hidup-hidup ke dalam lautan api. Perang tersebut namanya Harmagedon. Kemudian Tuhan membangun kerajaan milenium yang artinya 1000 tahun dan bumi masuk di dalam masa damai. Iblis dirantai dan dicampakkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun itu. Dengan absennya setan dan roh-roh jahat, dunia mengalami pemulihan yang dahsyat. Manusia hidup begitu lama dalam berkat-berkat Allah, sehingga mereka yang hidup sampai 100 tahun akan dibilang terkena kutuk. Populasi bumi yang baru ini belum pernah secara sengaja memilih Kristus, mereka hanya mengalami semua berkat-Nya. Tidak heran, di ujung kerajaan milenium itu, iblis sekali lagi dilepaskan. Seperti di Taman Eden, manusia punya pilihan, namun sayangnya manusia tidak memilih Tuhan. Dan setan berhasil memobilisasi seluruh bumi untuk berperang melawan Tuhan sekali lagi, dan ini adalah ujung segala peperangan yang ada di dunia. Perang itu bernama Perang Gog dan Magog. Di situ iblis dikalahkan, dan semua orang yang memberontak terhadap Tuhan binasa. Kita tahu bahwa yang disebut kiamat itu ada bagi orang-orang yang tidak selamat. Tapi bagi orang-orang yang sudah namanya tertulis dalam kitab kehidupan, pahala mereka menanti mereka. Di pengadilan tahta putih itu, Tuhan akan berkata kepada yang satu, enyahlah, sedangkan kepada yang lain, masuklah dalam sukacita Bapakku. Kambing dan domba pun dipisahkan, dan pun membuat perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Setelah pengadilan tahta putih itu, maka orang-orang yang binasa akan mengikuti iblis dan semua malaikat-malaikat jatuh, dan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Sedangkan orang-orang benar yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, mereka masuk ke dalam sorga yang disebut sebagai langit dan bumi yang baru di kitab Wahyu.